Halo, kenalin, nama Ane Diki. Ane bisa dibilang sosok YouTuber baru yang punya ribuan subscriber. Biasanya konten yang Ane bawakan adalah konten gaming. Jadi ceritanya gini, Ane berencana pindah rumah ke apartemen baru. Jadi sebelumnya, biasa saja ruangan Ane itu kecil. Lalu, Ane menemukan satu tempat yang kamarnya lebih luas dari sebelumnya. Dan harganya juga lebih murah. Tapi Ane tanya-tanya dulu dong ke pemiliknya, kok harganya lebih murah, Pak? Soalnya posisinya itu di pojokan. Jadi ya sukar orang yang mau karena agak terbuka gitu. Oh, jadi cuman karena posisinya doang ya? Oh iya, satu lagi. Kan biasanya orang-orang tanya lewat agen tuh. Kalau kamu kan langsung ke saya, jadi lebih murah. Oh, kalau gitu, iya, gak masalah, Pak. Saya ambil yang ini ya. Setelah menempati ruangan yang lebih luas, Ane jadi lebih semangat lah. Target Ane biar lebih produktif lagi pokoknya. Waktu mulai menjelang sore, biasanya Ane mulai live di YouTube. Meskipun subscriber Ane masih dikit-dikit, tapi respon mereka semuanya positif dan baik-baik semuanya. Bahkan ya, ada YouTuber lain yang mampir. Sesekali Ane balesin tuh komentar-komentar mereka. Setelah beberapa menit nge-live, tiba-tiba ada yang komen, "Hah? Berisik? Apaan sih?" Terus ada lagi nih yang komen. Yang pertama tadi yang komen, Ane kira cuman bercanda doang. Tapi lama-kelamaan komentarnya itu terus berlanjut dan terus dibahas. Katanya ada suara cowok cewek berisik. Jangan pada bercanda dong. Ini loh, Ane tunjukin rumah Ane gak ada siapa-siapa. Karena penonton mulai pada ngelantur komennya, membuat suasana horor dan membuat Ane gak fokus lagi nge-live. Ane pun menghentikan live itu. Ane coba menenangkan diri Ane dulu sambil teriak sekuat-kuatnya. Udah gitu Ane setel TV sekeras-kerasnya. Setelah merasa cukup tenang, Ane penasaran deh dan coba melihat cuplikan live tadi. Dan Ane lihat memang banyak yang berkomentar ada suara aneh di rumah Ane. Tapi ada juga yang bilang gak ada apa-apa. Ane pikir, mungkin ada yang bermasalah dengan perangkat Ane. Jadi Ane rada lega gitu saat itu. Setelah itu tiba-tiba HP Ane bunyi. Dan itu adalah teman Ane yang telepon. Nih ngomong-ngomong, katanya baru habis pindah rumah. Sukses nih, temanku udah punya rumah sendiri. Enggak lah. Ini rumahnya lebih murah kok. Ya, kebetulan dapat yang lebih luas. Perlu dibantu gak? Gak usah, gak apa-apa. Udah selesai kok dari tadi. Itu teman-temanmu. Coba bilang suruh diem dong bentar. Ini rame banget sih di telepon. Udah malam loh ini. Ketawa-ketiwi gitu. Temanmu gak kena komplain tuh dari pemiliknya. Rame banget. Emang ente dengar suara berisik selain suara Ane? Iyalah, rame malahan. Ente abis nonton live Ane ya? Live? Maksudnya? Ente pikir Ane gak ngerti gitu? Ente pengen ngerjain Ane kan? Udahlah, udah malam. Besok aja ceritanya. Kejadian horornya dimulai dari sini. Karena udah lelah banget, Ane akhirnya tidur. Di tengah Ane sedang tidur, Ane merasa terbangun karena ada sedikit rasa sakit di perut. Yang harus ke toilet gitu. Tapi yang ini berbeda. Ane mulai terbangun, tapi mata Ane masih tertutup merem.
Di sisi lain perut aneh begitu sakit. Dan tiba-tiba aneh mendengar suara-suara aneh. Awalnya aneh kira itu kayak ngelilur gitu, tapi suara itu masih berlanjut. Aneh coba dengerin suaranya dengan baik-baik. Suaranya seperti suara ngomong, tapi ngomongnya bukan seperti halnya manusia gitu. Ngomongnya 4-5 kali lebih cepat daripada manusia. Jadi aneh gak bisa dengar jelas. Di situ aneh mulai merasa takut, dimana seharusnya yang tinggal di kamar itu aneh sendirian. Aneh mulai berpikir itu bukan manusia. Akhirnya aneh merasa ingin tahu. Aneh mencoba buka mata sedikit demi sedikit. Setelah itu seketika membeku, bulu kuduk berdiri semua dan keringat dingin. Muncul di depan mata aneh adalah sesosok wanita berambut panjang dan berbadan kurus, dan dia sedang melompat-lompat di perut aneh. Sambil aneh lihat ciri-cirinya, matanya kehitaman gitu, lidahnya yang panjang keluar. Ternyata suara itu keluar dari mulutnya. Aneh cuma bisa bilang, ini pasti mimpi, bukan kenyataan. Setelah beberapa saat, semuanya terasa hilang, beserta rasa sakit itu. Tapi, ada hal aneh yang dirasakan. Di bagian kaki aneh, ialah rambut sosok itu yang menyapu ke badan aneh, perlahan hingga ke leher aneh. Tenang, tenang. Lalu mulai terdengar bisikan itu lagi. Ini bukan mimpi. Tiba-tiba aneh sudah terbangun dan sempat pingsan. Saat aneh terbangun, matahari sudah terbit di pagi hari. Setelah kejadian itu, aneh memutuskan untuk tidak dulu menginap di apartemen itu. Aneh mencoba untuk ke kafe atau ke tempat lain yang penuh dengan keramaian. Sore pun tiba. Seketika aku mulai bingung dan berpikir ingin menginap di mana untuk tinggal malam ini. Tiba-tiba ada salah satu pesan dari handphone. Ternyata itu adalah sebuah komentar dari subscriberku. Kira-kira isi dari komentar itu seperti ini. Tolong baca komen ini. Aku adalah salah satu subscriber kamu dan aku suka dengan konten kamu. Tapi kali ini komenku gak ada berhubungan dengan konten kamu. Sebenarnya aku dan keluargaku adalah orang-orang yang diberkati, atau bisa dibilang terkutuk karena kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan manusia. Kemarin aku melihat live kamu, lalu kamu terlihat cemas dengan suara-suara aneh tersebut. Dan tiba-tiba kamu mengakhiri video live kemarin. Aku jadi agak cemas dan khawatir, bahkan aku nggak yakin malam kemarin kamu masih selamat. Please ikuti saran aku, keluar dari rumah itu secepat mungkin. Pindah rumah ini benar-benar demi keselamatan kamu. Aku bisa merasakan ada arwah yang amarahnya begitu besar di rumah itu. Tapi kalau misalnya kamu tidak memungkinkan untuk pindah rumah, paling tidak pindahkan kasurmu ke tengah ruangan. Jangan sampai kasurmu bersentuhan dengan dinding. Aku berharap kamu membaca komen ini, karena komen ini bakalan aku hapus sekitar 10 menit. Saat itu aneh langsung merinding karena aneh gak punya lagi uang untuk pindah rumah. Malam itu aneh kembali lagi ke sana dan aneh mengikuti saran subscriber aneh tadi. Meskipun agak aneh gitu untuk meletakkan sebuah kasur di tengah ruangan. Aneh usahain untuk tidak tidur malam itu dengan main game, apalah pokoknya supaya tidak untuk tidur. Tapi iya, karena aneh kelelahan, akhirnya aneh tidur juga saat itu. Aneh juga sempat kebangun
karena ingin ke toilet gitu. Tapi seolah tidak terjadi apa-apa yang dilihat kemarin. Ane sadar komentar itu benar, dan Ane merasa berterima kasih untuk tidak perlu pindah rumah. Akhirnya Ane pun tidur lagi saat itu. Dan saat itu suara bisikan cepat itu juga kembali terdengar di telinga Ane. Siapa yang kasih tahu? Ane tidak melakukan apapun saat itu, dan Ane hanya berusaha keras untuk tidur. Keesokan harinya, Ane langsung pergi ke sebuah agen properti untuk menyewakan kembali tempat itu. Ini mau saya sewakan kembali, Pak. Karena ada alasan pribadi, jadi ya gak bakal ditempati lagi. Tapi sekarang lagi jarang ada yang cari rumah. Tapi kita coba bantu ya. Oh iya, tadi alamatnya di mana? Unit berapa? Unit 199, Pak. Hah? Bapak kos tamak itu ternyata kamar itu disewakan langsung ya? Memangnya ada apa, Pak? Kok bilang gitu? Pasti gak diberitahukan. Aduh, udah saya bilangin kamarnya biar didoain dulu, malah langsung disewakan aja. Emang mata duitan tuh orang. Hah? Maksudnya apa ya? Gak paham saya. Iya, jadi sebenarnya sekitar 3 minggu yang lalu ada satu mahasiswi habis hamil, lalu tinggal dengan kekasihnya, dan diajak mengaborsi anak itu. Setelah itu pacarnya kabur ke luar negeri, dan akhirnya si mahasiswa ini gantung diri di situ. Karena pemilik kos nyadar kalau mahasiswa ini gak pernah keluar, akhirnya dipanggilkanlah tuh polisi. Lalu waktu itu dia ditemukan dalam kondisi tewas dengan lidahnya yang keluar, terus mukanya merah kehitaman gitu.